bertambah, pahalanya bertambah. Mari kita sama-sama membacakan surah Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke anak-anak, biar tidak lupa bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia. Coba Mas Fahmi sebutkan sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, dilanjutkan Mbak Maila, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga Mas Adil. Persatuan Indonesia. Keempat Mbak Tika. Dan yang terakhir Mas Azam. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, siang. Siang itu biasanya sudah pada loyo. Biar tidak loyo, mari kita tepuk 1, 2, 3 sampai 4. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab bergaul terhadap orang tua dan guru. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah adab bergaul kepada orang tua dan guru. Akan tetapi karena materinya lumayan panjang, kita belajar saja tentang adab bergaul kepada orang tua. Silakan yang bisa menjawab, orang tua itu terdiri dari siapa saja? Tunjuk jari. Ayo, Mbak Mada. Ayah dan ibu. Coba Mbak Maila, karena tadi sudah tunjuk jari biar tidak kecewa. Ayah dan ibu itu disebut apa? Orang tua. Yang kedua, tadi pagi sebelum anak-anak berangkat sekolah, salam dan salim tidak sama Bapak Ibu? Bagus, itu kegiatan wajib sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat mengaji dan berangkat dini. Kenapa? Karena dari kedua orang tua inilah kita bisa tumbuh besar seperti sekarang ini. Oke, apa sih tujuan kita mempelajari adab bergaul terhadap orang tua? Tujuannya adalah agar anak-anak itu bisa memahami pentingnya adab bergaul atau berbakti kepada orang tua dengan cara yang benar. Bagaimana caranya kita bergaul dengan orang tua itu bagaimana? Memanggil orang tua itu caranya dengan sebutan yang bagaimana? Menuruti nasihat orang tua, perintah orang tua itu yang seperti apa? Kita harus benar-benar paham bahwa memang berbakti atau adab bergaul kepada orang ini sangatlah penting. Oke, biar tidak panjang lebar, kalau panjang-panjang nggak selesai-selesai, silakan nanti anak-anak dilihat video. Oke, pembukaannya saya cancel saja. Oke, silakan itu tangan belakang. Oke, silakan.
Kan itu kawan beragama. Gambar ini anak-anak, apa yang anak-anak rasakan setelah melihat gambar ini? Apa itu adab bergaul kepada orang tua? Adab memiliki sebuah arti kesopanan, keramaan, dan keharusan budi pekerti. Ada erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji. Adab kepada orang tua adalah kesopan santunan terhadap orang tua. Akhlak baik kita terhadap orang tua. Sehingga bisa dipahami bahwa adab bergaul kepada orang tua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ihsan dan sopan santun agar mendapatkan ridho dari keduanya. Kesimpulannya apa? Bahwasanya adab bergaul kepada orang tua ini termasuk akhlak yang terpuji. Jadi akhlak mulia, akhlak terpuji itu banyak jenisnya. Salah satunya adalah adab bergaul kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang paling diridhoi oleh Allah itu adalah berbakti atau adab bergaul kepada orang tua. Kenapa? Kalau kita tidak berbakti pada orang tua, maka berarti kita tidak mengamalkan amalan yang paling diridhoi Allah. Tidak ada amalan lain selain amalan berbakti kepada orang tua yang nilainya tinggi di hadapan Allah. Kita baik sama orang, tapi kalau kita tidak baik sama orang tua, berarti kita tidak mendapatkan ridho dari Allah. Lanjut. Mengapa dalam bergaul dengan orang tua kita harus berhati-hati? Yang pertama, orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup. Orang tua harus dihormati dan juga dipatuhi. Kedua, orang tua merupakan kunci masuk surga. Orang tua merupakan kunci mendapatkan ridha Allah. Patuh kepada orang tua merupakan perintah Allah. Berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling dicintai Allah. Yang ketiga, dalam Islam, perintah berbakti kepada orang tua menempati urutan kedua setelah berbakti kepada Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran kepada orang tua dengan dasar curiga. Dua, jangan pernah lelah berbuat baik pada orang tua. Tiga, selalu merendah dan jangan pernah menyusahkan orang tua. Empat, penuhi panggilan orang tua. Lima, patuhi perintah orang tua. Enam, ikut berdiri ketika orang tua berdiri. Keutamaan adab bergaul dengan orang tua. Satu, amalan paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, anak yang senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya akan memperoleh keberkahan hidup berupa umur panjang dan kemurahan rezeki. Tiga, pintu surga yang bertenahan. Empat, ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. Kelima, doa yang mustajab bagi anak yang berbakti. Sekian. Itu anak-anak materi sedikit video tentang berbakti pada orang tua. Alasannya kenapa? Sama. Bahwasanya amalan yang paling dicintai Allah adalah berbakti pada orang tua. Yang kedua, orang tua yang sudah merawat kita sedari kecil. Kalau ibu masih dalam perut, itu sudah mengasuh, mendidik kita, merawat kita dengan baik sampai kita lahir ke dunia hingga besar seperti sekarang. Ayah setiap hari bekerja mencari nafkah untuk menghidupi kehidupan kita dan ibu. Makanya sebagai seorang anak kita harus berbakti dengan cara adab bergaul yang sopan, yang baik kepada orang tua. Caranya bagaimana? Yang pertama, jangan bilang kata-kata yang kasar. Jangan suka berkata-kata
Yang kedua, ketika dipanggil oleh bapak atau ibu, segera menyahut. Nggih bapak, nggih ibu, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Yang ketiga, ketika dinasehati, dengarkan dengan baik. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang tua. Misalnya ngomong, bapak ibu cerewet, semenjak ngomong saja, nggak pernah mau diem, tidak boleh. Kenapa? Berarti kita belum berbakti kepada orang tua. Silakan ambil. Gak apa-apa. Ayo silakan diambil. Tidak usah takut. Ayo ambil. Ambil saja, apa? Jangan, oke, ambil. Oke, tambah deh. Sudah dapat kertas semua? Sudah dapat kertas semua? Sudah dapat kertas semua? Oke, silakan. Langkah selanjutnya setelah anak-anak mengambil kertas, ini namanya permainan match, permainan menjodohkan kalimat. Ada pertanyaan, ada jawaban. Silakan nanti anak-anak mencari pasangan dari pertanyaan atau jawaban ini. Kita umumkan dari nomor 1, siapa? Oke, silakan nomor 1 Mas Adil, maju. Pasangannya siapa? Oke, Mas Aan. Siapa? Oke, silakan. Baca Mas Adil, kartunya. Apa pengertian dari adab kepada orang tua? Adab kepada orang tua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sangat sopan santun agar mendapat ridho dari keduanya. Oke, silakan ditempel. Tempel. Selanjutnya nomor 2, silakan maju ke depan. Ayo dibaca dulu bunyi kartunya apa? Mengapa kita harus berada kepada orang tua? Karena orang tua adalah orang yang merawat, membimbing, mendidik kita sedari kecil. Oke, silakan dicatat dulu. Sambil diperhatikan ya, yang lain perhatikan dan amati dan dipelajari. Oke. Sudah banyak-banyak Mas. Selanjutnya nomor 3. Baca dulu yang keras. Dan surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang adab bergaul kepada orang tua. Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada Dia. Oke, silakan ditempel.
Baca dulu. Silakan. Perhatikan ketika temannya menempel kamu, dibaca lagi biar anak-anak bisa lebih paham. Oke, nomor 6. Baca. Anak yang tidak berbakti pada orang tua. Anak yang berbakti pada orang tua. Oke, silakan dicatat. Nomor 7. Oke, silakan. Tinggal satu kasus lagi, guys. Terakhir. Silakan dibaca dulu, Mas. Apa balasan bagi anak yang berbakti pada orang tua? Surga. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya anak yang berbakti pada orang tua akan mendapatkan balasan berupa surga. Anak mau masuk surga? Mau masuk surga? Tingkatkan bakti kalian kepada orang tua. Bagus, selamat. Dari ini anak-anak semangat. Selanjutnya akan saya berikan tugas. Tujuannya apa? Agar anak-anak bisa paham, anak-anak bisa membuktikan pemahaman anak terhadap materi ada bergaul atau berbakti kepada orang tua. Silakan ditulis di buku tulis.
Latihan soal jangan lupa nanti biasanya anak sering lupa dikasih nama kasih nama jangan sampai ketika mengumumkan tidak ada nama.
menjawab pertanyaan dari saya. Pertama, ada bergaul kepada orang tua sama saja dengan berbakti pada orang tua. Saya ulangi, ada bergaul kepada orang tua sama saja kita berbakti pada orang tua. Berbakti kepada orang tua termasuk dari akhlak terpuji. Ada yang bilang baik boleh, termasuk dari akhlak terpuji. Yang ketiga, salah satu contoh ada bergaul kepada orang tua adalah sebelum anak berangkat ke sekolah, salam dan salim kepada bapak dan ibu. Yang kedua, tidak berbicara kasar. Apa? Tidak berbicara kasar. Yang keempat, kalau kita berbakti kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Yang terakhir, kalau kita berbakti kepada orang tua, akan mendapatkan balasan berupa surga. Alhamdulillah, kegiatan hari ini bisa kita laksanakan dengan baik. Semoga bisa bermanfaat untuk kita, buat saya dan juga buat anak-anak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.